Halo Sobat DOS, kembali lagi di channel dos.id. Kali ini bersama gue Rizky. Maskernya cepat dulu sendirian ini. Kali ini kita akan membandingkan dua buah wireless video transmitter dengan price range yang kurang lebih sama di antara 6,5 sampai 7,5. Banyak sekali yang kita uji, satu-satu yang kita coba. Kita ada dua brand yang akan kita coba, langsung aja kita tes karena barangnya udah terpampang jelas di sini. Satu-satu kita kenalin ya. Yang ini yang pertama yaitu ada HoloLens Mars 400S. Kebetulan ini versi AD-nya dari Mars 400S Pro. Lalu yang kedua kita ada penantangnya. Axon Sine 2 Pro. Ini kebetulan juga adik kecilnya dari Axon Sine 2S Pro. Jadi sebetulnya perbedaannya hanya masalah port SDI aja. Jadi di sini kalau kalian lihat kosong. Kalau misalkan untuk versi yang Sine 2S Pro, di sini akan ada port SDI. Sementara untuk build quality, ukuran, fungsi dan fitur-fiturnya semuanya sama gitu. Jadi cuman masalah ada port SDI karena kebetulan kalau kalian membutuhkan kualitas yang lebih baik dengan kamera yang juga lebih lebih profesional, maka port SDI akan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dari sinyalnya. Oke, yang pertama tes untuk nyala. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan dari alat dari masing-masing ini, dari mulai mati ketika dinyalakan sampai memunculkan gambar ketika perangkat sudah terhubung ke kamera. Di sini sekedar info aja, masing-masing alat ini memang nggak ada pembeda antara transmitter sama receivernya. Jadi mereka hanya memberikan tulisan di samping bodi sampingnya, receiver, transmitter, sama juga dengan HoloLens RX, TX. Jadi kalau sekilas dilihat dari depan kita nggak tahu tuh perangkatnya TX atau RX karena sama persis. Nah ini sekarang udah terkoneksi semua perangkat wireless transmitternya. Dari kamera kita hubungkan menggunakan kabel HDMI ke transmitter, lalu monitor kita koneksi menggunakan HDMI ke receiver. Terus ada satu lagi menggunakan handphone. Nah karena sudah kita connect, terus sebelumnya sudah sempat saya samakan frekuensinya biar kita bisa tes berapa waktu yang dibutuhkan dari kondisi mati sampai bisa terpasang ya gambarnya di sini ya. Yuk kita tes aja ya. Oke, ini kamera sudah nyala. Saya udah bisa ngeliat di sini. Sekarang kita nyalakan barang-barangnya. Ini udah nyala belum ya? Oke, masih nyala, tapi belum ada sinyal. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa dilihat ya, sedang loading ya, dan mencari sinyal. Jadi kondisi seperti ini, yang paling mudah itu sebelum kita menyalakan perangkatnya, lebih baik kita pastikan semua kabel terhubung dengan baik, tidak mengganggu perangkat kamera yang kalian pegang, karena kondisi di lapangan kalau kalian syuting di luar dengan mungkin banyak orang lalu lalang segala macam, kabel itu akan sangat berpengaruh untuk. Nah itu sudah keluar ya. Sekarang kalau sudah terkoneksi ke monitor, saya akan coba untuk mengkoneksikan via WiFi ke handphone. Kalian bisa menggunakan Android atau iPhone, bisa download aplikasinya di Play Store maupun di App Store. Aplikasi untuk Axon ini Axon Go, kalau untuk HoloLens ini HoloView. Jadi seperti ini sudah ada Axon sama HoloView. Lalu kita coba koneksi ke Wi-Fi-nya. Nah, di sini akan keluar nama dari transmitternya, Sine 2 Pro Group 2. Lalu ada satu lagi, Sine 2 Pro F1A1. Nah, jadi untuk Sine dia ada dual frekuensi, dual band. Yang pertama 2,4 GHz sama yang kedua 5 GHz. Nah, untuk koneksi WiFi kita menggunakan yang koneksi 5 GHz bandnya, itu yang Sine 2 Pro F1A1.
kita connect situ. Begitu kita akan connect masuk, nanti kita akan ditanya password, kita masukin passwordnya 1 sampai 8 berurutan. Oke, ini sudah connect. Kita tinggal buka aplikasinya Axon Go. Nah, seperti ini aplikasinya. Akan keluar pilihan di atas. Kita tap ininya, menunya. Ada Cine Eye 2-2S Pro. Oke, kita pilih, klik, lalu klik monitor. Nah, kita tunggu saja sampai gambarnya keluar, cepat banget tuh. Oke, nah ini sudah keluar semua gambarnya, baik via WiFi maupun monitor. Tadi untuk monitor tadi mungkin agak lumayan lah ya, sekitar 10 detik mungkin lebih. Kalau untuk yang WiFi tadi cukup cepat, mungkin 2 detik kurang itu udah keluar ya. Nah, ini setup sudah lengkap, jadi kamera sudah terkonek ke transmitter, lalu monitor sudah terkonek ke receiver, HP sudah terkonek ke WiFi. Jadi sudah bisa menampilkan gambar, tinggal kamera bisa digunakan untuk operasional ya, untuk bergerak. Tuh, dilihat. Nah, kita lihat ini untuk yang HP ya, ada latensinya sangat lama, sangat lambat. Tuh, delaynya sangat lambat. Jadi setelah kita melakukan uji coba, ternyata kalau koneksinya dekat seperti ini, itu latensinya sangat parah ya, terus lemot parah sampai dia nge-lag, kadang sampai berhenti. Tadi tuh beberapa kali sampai berhenti. Jadi solusinya tuh setelah kita coba dikasih jarak. Nah, ini kita setup di belakang aja biar kelihatan. Kita membandingkan masalah latensi. Oke, kita coba pasang di belakang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, tuh. Walaupun masih ada latensi ya, masih ada perbedaan antara monitor yang menggunakan kabel HDMI langsung dengan yang menggunakan WiFi. Tapi lag-nya nggak ada. Jadi kalau tadi dengan jarak dekat sempat berhenti dan tidak mau menampilkan gambar, tapi dikasih jarak hanya 1 meter nih, itu sudah hilang isunya. Gitu. Oke, sekarang kita coba nih sekaligus langsung tes latensi aja ya. Kira-kira berapa, karena kalau klaimnya dari Axon ini latensinya kurang dari 0,06 second, 60 milisecond. Nah, cuman memang karena milisecond itu sangat cepat ya, jadi kurang lebih 6/1000 ya. Jadi mungkin mata awam agak susah, tapi kalau ini sih saya lihat kelihatan ya, tuh nge-lag-nya. Antara HDMI dengan yang WiFi lebih cepat HDMI responnya. Tuh. Jadi sebetulnya latensi ini bahkan sebelum ditransmit menggunakan wireless transmitter, dari kamera sendiri sudah ada latensi ya. Jadi kalau kita berbicara latensi secara fair, jadi latensi itu banyak sekali, dari mulai kameranya ada latensi, kabel sendiri sudah ada, masuk lagi ke wireless transmitter ada lagi. Jadi sebetulnya ini penumpukan, tapi dengan toleransi dan threshold yang sangat minim, Axon ini menjamin gambarnya itu tidak terlalu terlalu lambat untuk latensinya. Oke, kelihatan ya nih tuh. Jadi menang HDMI pakai kabel lebih cepat daripada yang WiFi. Tapi untuk teman-teman di lapangan, jika tidak membutuhkan real time live yang benar-benar harus presisi, saya pikir ini sudah sangat cukup memuaskan ya. Oke, yang berikutnya setelah tes latensi, kita coba untuk tes software langsung ya. Apa aja sih kemampuan ini, karena HP-nya di belakang, saya ambil lagi. Oke, seperti ini ya. Wah, ini jarak jadi oke. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa di-set, fitur-fitur yang bisa digunakan. Salah satunya misalkan, ini jaraknya terlalu dekat, dia selalu nge-lag.
black and white Sevilla. Lalu ada ini apa ini? Ini histogram ya. Kalau yang ini filter ya, filter warna ya, merah, biru sama hijau. Lalu ini ada waveform juga. Ini ada titik fokusnya. Terus oke, ini ada RGB, histogram, waveform, sama titik fokus. Jadi untuk teman-teman yang mau mengakses secara wireless, di aplikasinya sudah ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk kepentingan kita juga gitu ya. Jadi bisa langsung direcord juga bisa, seperti ini. Tuh. Dia akan merekod langsung real time apa yang tertampil di kamera dengan suara sudah langsung masuk. Jadi kita bisa langsung ngambil istilahnya kalau butuh untuk di review atau untuk mau sekedar posting di sosial media, itu bisa langsung kita record, terus langsung kita bisa langsung ambil filenya. Nah, ini titik fokus. Oke sih, ini sudah. Oh, ternyata masih banyak lagi. Ada zebra, ada false color, ada LUT, sampai LUT juga ada ya, dan bisa ditambahin. Jadi memang sudah sangat lengkap ya, softwarenya. Nah, ini juga ada untuk grid atau pengaman gambar ya. Jadi kalau kita butuhnya rasionya 16:9 atau 3:4, sesuai kebutuhan kita bisa langsung bikin gridnya, terus kita langsung monitoring kepada kameramen kalau itu out of frame atau ada yang bocor segala macam. Nah, satu lagi keunggulan dari Sina ini menurut saya, yaitu ini, dia sudah ada active cooling system, di mana di dalamnya ini sudah tidak ada suara kipas yang mungkin akan sedikit mengganggu kalau kalian sedang ada di sebuah event di mana sangat penting ya. Jadi suara itu sangat penting, dan misalkan acara pemberkatan atau acara akad itu kan suara yang mau direkam sangat penting. Jadi ketika ada suara kipas yang bocor ke kamera, nah itu biasanya itu tugasnya ini nih, editor tuh agak ribet tuh, harus kompres suaranya dulu, ditimpa dengan suara ininya aslinya gitu kan. Dan biasanya jadi membuat suara yang keluar nggak maksimal. Nah, di Accent ini karena dia sudah ada active cooling system, suaranya itu sunyi, senyap, tidak terdengar suara apapun. Saya keluarin dulu. Ini untuk receivernya, ini untuk transmitternya. Senyap bos, nggak ada suara, sepi, anyep, top dah. Kalau untuk masalah suhu operasional, oke, ini tadi udah running mungkin kurang lebih 15-20 menit kali ya. Masih, menurut saya masih acceptable ya, nggak terlalu panas. Ini anget-anget macem kalau ya siang-siang kita berjemur lah. Tapi nggak sepanas itu juga sih. Ini masih oke sih suhunya. Sayangnya nggak tertera suhunya berapa di layar monitor OLED ini. Dia layar kecil, tapi menurut saya juga yang ditampilkan di informasi yang ditampilkan di layar ini juga cukup informatif dan sudah cukup lengkap. Jadi di layarnya sudah ada tertera grupnya, grup berapa, channel berapa. Channelnya sendiri ada pilihan 20 channel. Bisa auto scan, bisa manual. Seperti yang saya tadi ceritakan, untuk beberapa tipe HP Android, saya menemukan sedikit isu di mana Wi-Fi-nya tidak terdeteksi. Jadi dengan auto scan, jadi saya harus melakukan manual satu persatu, tapi bisa terkonek juga akhirnya. Lalu ada informasi masalah kualitasnya, bisa misalkan di sini FHD 1080 50p, terus H264 untuk kodeknya. Terus dual mode-nya juga ada informasinya, 2,4 sama 5 GB. Dan yang paling penting, walaupun simple, tapi menurut saya ini yang paling oke lah ya, jadi dari tampilan ini, ada presentasi dari baterai. Jadi baterai ini kalau hanya sekedar
apa namanya bar saja turun, kita tidak tahu presisi berapa persen, itu kadang masih suka ambigu gitu. Misalkan setengah atau kurang dikit, ini masih 40%, 45% atau 30%. Nah, ini selain ada bar baterainya, ada juga angkanya. Misalkan di sini 91%. Jadi buat kalian yang di lapangan, ini sangat memudahkan ya ketika lagi apa namanya syuting, terus kita tahu ketika baterainya masih di atas 50%, oke, masih bisa istilahnya mungkin antara setengah jam sampai 1 jam, jadi masih bisa inilah apa namanya jaga-jaga. Tapi kalau misalkan tidak ada indikator, tiba-tiba dia langsung mati, ya itu agak bikin ini juga gitu kan, deg-degan juga ya. Oke, mungkin itu ya untuk semua fitur dari Axon. Oh, ini ada satu lagi nih tombolnya. Ini tombolnya ada rasanya ada kayak semacam tahanan, jadi nggak loose ya. Jadi dia ngekliknya satu-satu kerasa gitu. Ini oke juga sih. Maksudnya kerasa build-nya juga kokoh. Secara material dia aluminium keras. Terus di sininya juga malah stainless steel. Samping kiri kanannya kelihatan mewah. Build quality-nya bagus. Terus antenanya ada 4. Dalam pembelian dikasih bonus 1 untuk cadangan. Ini pakai ulir 1/4 standar untuk tripod sama light stand. Jadi bisa langsung nempel di mana aja gitu ya. Terus baterai menggunakan, ini standar juga nih, Sony NPF 970. Ini udah umum ya. Jadi kalau kalian videographer, live streamer, stok baterai NPF 970 udah paling ini deh, paling benar deh, biar cocok di mana-mana. Kemudian ada kabel HDMI. Terus kalau yang Axon yang 2S Pro ada kabel SDI, ada port SDI-nya di sini, SDI-nya, tapi yang ini nggak ada. Terus cukup itu sih, kayaknya udah semua terwakili di sini. Yang berikutnya saya akan bahas untuk yang HoloLens Mars 400S. Kita akan coba copot ini satu persatu, kita pasang di HoloLens, terus kita lakukan tes yang sama secara berurutan. Oke, sekarang yang berikutnya kita tes untuk HoloLens Mars 400S. Ini sudah saya hubungkan kamera ke transmitter, lalu receiver ke monitor, sama sudah standby HP di sini. Kita coba tes nyala, berapa waktu yang dibutuhkan untuk gambar bisa keluar ya. Oke, sini sudah nyala, yang ini belum. Saya nyalain dulu. 1, 2, 3. Nah, ini kita lagi menunggu gambarnya keluar. Sebetulnya sih ini ya, kurang lebih sama dengan yang Axon juga sih. Oh, kayaknya lebih cepat ini. Oke, sudah keluar. Oh, belum. Apa ada koneksinya? Ya kurang lebih sama sih. Mungkin sekitar 10-15 detik ya. Nah, ini baru keluar gambarnya. Oke, kemudian Wi-Fi-nya kita connect sekarang. Aplikasi bisa di-download sama di App Store maupun di Play Store. Namanya HoloView. Ini seperti ini ya. Kita klik HoloView. Wi-Fi-nya kita pilih dulu. Di sini kita memilih namanya ini HLD, HoloLens. Ada kode produksinya di situ 40888C, itu yang kita connect. Ini bisa dicek di ininya ya, di belakang barangnya ada seri product number, namanya sama dengan product numbernya. Langsung kita connect ke situ. Lalu kalau ditanya passwordnya sama 1 sampai 8. Nah, jika sudah terkoneksi, kita masuk ke HoloView-nya, lalu kita connect. Langsung cepat, ini lebih cepat. Sepertinya untuk Wi-Fi koneksinya lebih cepat ya dibanding dengan Axon tadi. Ini butuh tadi 1 detik lebih dikit, udah langsung connect. Lalu untuk monitor via kabel HDMI juga lebih, ya mungkin kurang lebih sama, antara 10 sampai 15 detik. Perangkat ini bisa terkoneksi ke 4 device ya via Wi-Fi. Jadi kalau rekan-rekan
produksi gitu, sedang produksi film, ada kru dari mulai lighting, makeup artist, mungkin produser, sutradara, masing-masing punya gadget masing-masing, tinggal install aplikasinya, langsung connect via WiFi, maksimal 4 device. Untuk kelemahannya, untuk koneksi transmitter dari HoloLens ini hanya bisa connect ke maksimal 2 receiver. Sementara untuk Axon Go, untuk satu transmitter bisa connect maksimal 4 receiver dan Wi-Fi-nya bisa connect juga maksimal 4 device, sama. Yang berikutnya kita tes nyala sudah, Wi-Fi sudah, latensi sekarang. Nah, oh ini kita lihat ya isunya ada nggak nih? Kalau yang tadi kan di Axon Go ada masalah Wi-Fi-nya nge-lag nih di HP. Kalau di HoloLens kita tes aja, nggak ada kayaknya nih, lancar-lancar aja nih. Dan masalah latensi kembali lagi ya, karena ukurannya sangat kecil, milisecond, jadi mungkin secara secara umum aja kita bisa ngelihat ada sedikit latensi lah ya. Kalau klaim dari HoloLens sendiri itu di angka 0,1 second, jadi lebih lambat dari Axon Go yang dia klaim di 0,06 second gitu. Tapi ini nggak ada masalah untuk WiFi nge-lag, jadi kita taruh sini aja nggak apa-apa sambil kita cek. Oke, sekarang yang berikutnya kita akan tes untuk tes softwarenya ya. Apa aja sih kemampuan dari software si HoloView ini? Menunya lebih banyak ini ya yang tertampil. Tapi sebetulnya kurang lebih sama ya. Tapi kalau dilihat dari listnya dia lebih panjang untuk sub menunya. Di sini kita ada tools, terus waveform, ada histogram, ada fokus. Caranya dipijit lebih lama agar kita bisa masuk ke sub menunya. Nah ini biasanya kalau yang familiar itu dengan warna merah ya untuk fokus, kita bisa ganti putih, merah, biru. Oke, ini misalkan merah. Terus ini untuk histogram juga isinya ada transparansinya. Terus ada zebra. Saya matikan dulu. Zebra untuk mengetahui ininya, highlight shadow-nya. Nah, terus framing. Oh, ini statis ya. Oke. Ada magnify, kita bisa alihkan. Ini mungkin berguna untuk teman-teman yang bekerja untuk sebagai focus puller ya. Jadi kalau yang manual ini sangat berguna nih untuk tahu di mana letak titik fokusnya yang dicari, tinggal kita arahkan dan sangat membantu ya. Oke, yang berikutnya ada false color. Ini juga bisa kita ganti-ganti range warnanya. Monocolor, filter, red, green, blue. Sama ada 3D LUT. LUT-nya juga bisa kita isi nih kayaknya. Nah ini ada Canon C-Log 2, Sony S-Log 2, sama Sony S-Log 3. Oh masih banyak lagi. Dan bisa kita isi juga di sini. Nah terus kita bisa foto dan bisa kita record juga. Ini kita hilangin dulu. Yang langsung bisa masuk di galeri dan bisa kita cek juga galeri. Jadi misalkan kita butuh scene tersebut untuk kita ambil, kita capture, langsung aja klik record langsung. Begitu selesai, masuk ke dalam, kita bisa langsung ambil gitu. Cukup informatif dan cukup mudah untuk dijelajahi ya ininya, menu-menunya. Udah canggih ya zaman sekarang tuh kayaknya teman-teman produksi itu udah dimudahkan dengan berbagai macam software atau gear-gear baru gitu ya. Jadi mungkin makanya film-film dan produksi juga makin bagus ya, makin cepat juga. Oke, ini masih terhubung. Oke. Dan berikutnya yaitu untuk masalah ini, build quality. Kita coba cek ya. Kalau build quality ya ini lebih plastiki ya, lebih kerasa plastik keras, tapi dia sudah cukup bagus ininya, lekukan-lekukannya juga sudah ergonomis di tangan, dipegang. Terus antenanya ada 2, dalam pembelian dikasih cadangan 1 juga sama. Untuk mungkin yang membedakan ya, untuk Axon sama HoloLens ini antenanya HoloLens lebih pendek, lebih mungil dan cuma 2.
Sedangkan kalau Axon itu karena mungkin dia dual band 2,4 sama 5 GB, karena mungkin HoloLens ini hanya bekerja di satu frekuensi 5 GB, jadi dia hanya butuh antena yang lebih sedikit. Nah kalau Axon karena dual band 24 sama 5 GB, dia antenanya panjang-panjang dan ada 4 berjejer kayak tusuk sate gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang langsung pakai wireless transmitter di atas hot shoe, saya sarankan hati-hati, lebih baik ya, lebih mending kalian pakai rig atau mungkin dipakai istilahnya ini sendiri apa namanya mur baut sendiri yang connect ke kamera daripada langsung ke hot shoe, karena ini cukup berat. Untuk masing-masing perangkat ini lumayan cukup berat, 190 gram tanpa baterai. Ini juga kurang lebih 180-170 gram tanpa baterai. Jadi kalau misalkan ditambah baterainya gede juga bos. Ini berat nih, bisa bikin si hot shoe-nya mungkin ya patah atau rusak. Jadi saya nggak menyarankan langsung di atas hot shoe. Mending kita pakai rig seperti ini nih, lebih kokoh. Ini banyak bolongannya, bisa kita pakai semuanya nih proper. Terus apa namanya, tombol on off-nya dia seperti klip apa namanya yang geser, klip switch geser. Kalau di Axon tadi kan pencet ya. Ini lebih kecil dan switch geser. Terus ada colokan untuk port DC-nya juga, sama di Axon juga sudah ada. Lalu ada di sini Type C, HDMI sama SDI ya. Di sini sudah ada untuk yang 400S. Mungkin secara bentuk dia lebih mungil tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi secara tampilan lebih apa ya, lebih halus, finishingnya lebih oke si Axon Go ini. Nah, satu yang paling saya rasa cukup mengganggu adalah masalah bunyi kipas. Jadi kalau teman-teman yang membutuhkan senyap ya dalam melakukan perekaman audio atau ini video, bunyi kipasnya cukup keras. Saya coba. Jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh ya kalau misalkan suasana kita ngambil ambience yang cukup ramai, tapi kalau yang butuh ketenangan ini cukup mengganggu menurut saya. Terus untuk yang transmitnya juga sama ya. Jadi hati-hati kalau menggunakan ini, dan apa namanya, suaranya takut bocor, jadi agak mengganggu videonya. Sebelum kita tes untuk perbandingan indoor, di sini kita sempat melakukan tes outdoor. Tes apa aja yang kita lakukan? Kita coba untuk tes secara jarak, line of sight, karena dari klaimnya untuk Axon Go ini bisa sampai 1200 feet, kurang lebih 360 meter. Sementara HoloLens hanya 400 feet gitu ya, kurang lebih 150-an kali ya. Nah, kita coba tes langsung real live di jalan. Jadi langsung aja kita saksikan video berikut ini ya, tes untuk di lapangannya. 20 meter, karena gue nggak bisa mantau kondisi receiver, jadi gue nggak tahu seberapa bagus sinyal yang diterima WiFi sama perangkat monitor ininya, Godox-nya. Karena tadi kita coba setup pertama jalan menggunakan receiver yang ini, yang jalan berat juga bos, dan agak nggak stabil karena susah. Gue harus pegang kamera juga, dan gue harus pegang semua perangkat receivernya. Nah ini udah sampai Indomaret, kurang lebih ya mungkin 60 meter lah, 50-60 meter.
Oke, ini kondisinya sudah malam ya, jadi gue harus hati-hati mengingat jalanan sebetulnya ya nggak rame-rame amat, cuman takut aja kan, namanya orang pulang kerja pengen buru-buru ngambil kiri, senggol. Oke, ini udah sampai di apartemen nomor 63. Ini gue yakin sinyalnya masih bagus sih. Di situ kita ada beberapa isu, jadi memang kalau secara pengalaman atau penggunaan, saya rasa untuk Axon Go ini lebih jauh ya, kerasa gitu. Dia sinyalnya masih stabil, terus tidak ada putus atau lag-nya juga nggak terlalu terasa. Cuman memang ada beberapa isu, diantaranya kalau pas saya mencapai ke daerah persimpangan, jadi sedikit minggir karena takut ketabrak, sinyalnya hilang gitu. Walaupun dia secara garis lurus, tapi mungkin karena sedikit berbelok itu hilang juga. Tapi itu juga terjadi di Holy Land, jadi dua-duanya sama. Cuman memang untuk jarak agak lebih jauh Axon Go ya, secara real di lapangan. Nah, untuk harga, kalian langsung aja cek ke websitenya dos.co.id. Udah, kalau kalian masih penasaran juga, bisa coba dulu baru beli. Cuman di Dos belanja asik. Oke, sampai sekian penjelasan dari gua. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.